Saya adalah pengguna kartu kredit yang telah lebih dari puluhan tahun menggunakan kartu kredit dan memiliki puluhan kartu kredit dari bank berbeda. Melalui channel ini, Kartu Kredit Elite akan membantu kalian agar mempunyai kartu kredit pertama kalian. Halo, masih di Kartu Kredit Elite. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan coba mengajukan kartu kredit dari Bank Mandiri. Nah, untuk pengajuan kartu kredit sendiri itu ya, kalau untuk produk dari Bank Mandiri itu ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa mengajukan dengan datang langsung Bank Mandiri gitu ya. Kalian bisa datangi, lalu ketemui aja itu customer service-nya, nanti akan diarahkan untuk mengisi aplikasi. Atau cara yang kedua, kalian bisa buka dari aplikasi Livin Mandiri gitu ya. Tapi di Livin Mandiri itu hanya untuk nasabah terpilih saja. Nanti akan ada opsi apply kartu kredit. Jika kalian tidak mau mengambil dua opsi tersebut, kita bisa mengajukan secara online gitu. Untuk kalian yang bukan nasabah terundang, jadi tidak ada di Livin Mandiri, kalian bisa mengajukan via online. Nah, bisa buka websitenya itu ya, di mandirikartukredit.com. Nah, ini kita buka websitenya. Oke, nah di sini untuk kartu kredit Mandiri sendiri, ini pada bagian paling atas kita pilih apply now. Oke, disclaimer ini ya. Nah, untuk pengajuan kartu kredit Bank Mandiri ini memerlukan data seperti foto KTP, NPWP, dan kalau kalian punya kartu kredit lain bisa digunakan sebagai referensi. Dan kalian juga harus mempunyai slip gaji ya, ataupun SPT potongan pajak gitu. Oke, jadi untuk syarat-syarat ini harus dipenuhi. Kalau nggak ada NPWP ya dibuat aja, karena buat NPWP itu cuma bentar. Kalian bisa buat juga via online gitu. Oke, langsung aja kita klik oke. Nah, pada halaman ini kita bisa langsung klik lanjutkan. Oke, nah selanjutnya di sini apply kartu kredit Mandiri. Nah, di kartu kredit Mandiri sendiri ini terdapat banyak jenis gitu ya yang bisa kita ajukan. Nah, salah satu contohnya ini ada Mandiri Feng Shui gitu ya. Nah, untuk minimal penghasilan untuk jenis kartu kredit ini adalah 10 juta rupiah. Nah, di sini kalau pada tutorial ini saya akan tunjukkan yang untuk kalian itu berpenghasilan UMR atau minimal 3 juta gitu ya. Nah, jadi otomatis untuk kartu kredit Feng Shui ini tidak bisa karena minimal penghasilannya tidak mencukupi. Dan untuk Mandiri Golf Platinum juga tidak bisa ya, karena minimal penghasilan 10 juta. Yang Mandiri Golf Signature ini minimal penghasilan 20 juta rupiah. Untuk JCB Precious itu di 10 juta rupiah penghasilannya. Nah, untuk yang penghasilannya UMR gitu ya, kalian yang UMR atau minimal penghasilannya 3 juta rupiah, kalian bisa mengajukan untuk jenis kartu kredit Mandiri Co-branding Shopee. Ini kita bisa mendapatkan gratis iuran tahunan untuk di 1 tahun pertama. Dan dapat welcome bonus juga sebesar Rp250.000 yang berupa koin Shopee. Nah, selanjutnya ada dua. Ini kalau yang platinum 10 juta ya, signature sama. Nah, atau yang kedua adalah Mandiri SKYZ. Mandiri SKYZ ini pun sama, minimal penghasilannya di 3 juta rupiah. Jadi, untuk yang penghasilan minimal 3 juta atau UMR, kalian saya sarankan hanya untuk memilih dua opsi saja ya, Mandiri SKYZ dan juga Mandiri Shopee. Kalau Mandiri Traveloka, ini minimal penghasilannya di 5 juta rupiah. Di sini kita akan coba mengajukan kartu kredit Mandiri SKYZ ya, karena sesuai dengan penghasilan. Pilih kartu ini. Nah, gratis iuran tahunan ya, hanya gratis di tahun pertama saja. Oke, kita klik lanjutkan. Selanjutnya di sini pada data pribadi, ini kita disuruh melengkapi ada 4 tahap. Yang pertama di data pribadi yang harus kita isi nama lengkap, nomor EKTP, nomor handphone yang aktif, alamat email, foto EKTP asli. Ingat ya, ini foto EKTP yang asli, bukan yang fotokopi. Juga ada foto selfie, pendidikan terakhir, status tempat tinggal, jumlah tanggungan, nomor telepon rumah. Kalau tidak ada, ini kalian masukkan aja nomor handphone gitu ya. Bisa nomor telepon kalian yang kedua gitu, atau nomor telepon orang tua, bisa masuk. Nama ibu kandung, alamat EKTP sama atau tidak, jenis pekerjaan, nah, pendapatan bersih per bulan, jumlah pendapatan harus sesuai dengan yang kalian pilih tadi ya. Misalnya kalian tadi kan pilih untuk kartu kredit SKYZ, penghasilan 3 juta. Ya, otomatis di sini kalian harus isinya minimal 3 juta rupiah. Kalau kalian isi di bawah itu ya jelas tidak diterima dong. Lanjut, foto NPWP opsional, tapi menurut saya isi ya. Kalian harus punya NPWP. Zaman sekarang gak punya NPWP aneh banget. Foto kartu keluarga bila menggunakan NPWP suami ini tidak perlu. Apabila KTP rusak, sebagai dokumen pendukung kalian bisa lampirkan SIM atau kartu keluarga. Oke, di sini langsung aja ya. Saya akan isi dan lengkapi terlebih dahulu syarat-syarat yang diminta. Pendidikan terakhir. Nah, untuk pendidikan terakhir di sini ada D1, D2, D3, S1, S2, S3 atau tanpa gelar. Nah, untuk kalian yang pendidikannya SMA ke bawah, pilih yang tanpa gelar ya.
status tempat tinggal. Nah, di sini ada dinas, kos, milik keluarga, milik sendiri, atau sewa. Dan untuk saran lagi ini, kalau untuk tempat tinggal kalian pilih yang milik keluarga, milik sendiri itu boleh. Nah, kalau kalian kos atau sewa, ini kemungkinan disetujuinya ada tapi kecil gitu. Karena apa gitu, di saat kita mendapatkan limit kartu kredit itu kan sama aja bank itu meminjamkan uang ke kita. Nah, kalau kita suatu saat tidak mampu bayar gitu, pihak bank akan menghubungi ataupun mendatangi tempat tinggal kita. Nah, kalau kita ngekos, kita ngontrak gitu ya, itu kan sudah jelas nggak bisa dilacak karena kemungkinan orang itu akan pindah. Nah, maka dari itulah untuk nomor telepon rumah jangan kosong ya, masukkan aja nomor telepon keluarga kalian gitu, nomor adik atau apa yang satu rumah. Alamat KTP apakah sama? Kalau iya, pilih saja iya. Jenis pekerjaan ya. Nah, lalu kita ke tahap jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini pegawai swasta, PNS, profesional, PNI Polri, atau wira swasta. Kalian bisa sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Nah, untuk dokumen pendapatan. Nah, dokumen pendapatan harus ada ya di antara ketiga ini. Kalau nggak ada gimana? Ya kalian buatlah slip gaji gitu, minta sama perusahaan tempat kalian bekerja. Kalau kalian punya usaha, SPT pajak seperti itu. Nah, ini saya pilih slip gaji periode terakhir. Ini kalau bisa 3 bulan terakhir ya. Jadi sekarang misalnya bulan Mei, nah kalian itu masukkan slip gaji dari bulan Februari, Maret, April seperti itu. Karena kalau Mei, kalau udah gajian bisa dimasukin juga gitu. Filenya gabung jadi satu gitu. Nah, lalu kalian klik upload file. Nah, untuk pendapatan bersih per bulan, yang seperti saya sampaikan tadi, harus sesuai dengan jenis kartu kredit yang kalian pilih. Karena tadi saya SKYZ minimal 3 juta, jadi saya harus tulis di sini gaji atau pendapatan per bulan itu harus di atas 3 juta agar disetujui pengajuan kartu kreditnya. Nah, selanjutnya untuk di NPWP, walaupun opsional, kita wajib melengkapi ya. Tingkat disetujuinya dengan kita menuliskan nomor NPWP itu meningkat. Jadi ya kenapa nggak isi nomor NPWP gitu kan, atau buat NPWP juga gampang gitu. Oke, selanjutnya ya, kan data-data sudah kita isi, kita bisa klik selanjutnya. Nah, konfirmasi data pribadi, data nama lengkap, NIK, nomor handphone, email yang Anda masukkan tidak dapat diubah. Oke, kita klik setuju ya kalau sudah benar. Oke, selanjutnya ke tahap kedua, pada data pekerjaan. Ini berisi nama tempat kalian bekerja, nomor telepon tempat kalian bekerja. Nah, untuk nomor telepon sendiri, ini kalian bisa masukkan nomor telepon HRD gitu, atau bos pimpinan kalian lah, seperti itu ya. Tidak mesti nomor telepon kantor. Kalau kalau di kantor kalian tidak punya nomor telepon gitu, masukkan aja nomor atasan kalian, seperti itu ya. Jenis industri, jenis usaha, jabatan tempat kalian bekerja, status pegawai, pegawai tidak tetap atau pegawai tetap. Nah, ini tips lagi berikutnya untuk status kepegawaian. Kalian pilih saja yang statusnya itu pegawai tetap walaupun kalian itu masih kontrak. Kenapa? Karena kemungkinan disetujuinya akan lebih tinggi jika kalian itu pegawai tetap. Dan di sini pun tidak diminta kok untuk name tag gitu ya, yang membuktikan bahwa kalian itu pegawai tetap, itu tidak diminta. Nah, makanya kalian di saat memasukkan nomor telepon perusahaan gitu, kalian ngobrol dulu dengan pimpinan kalian gitu, atau nomor telepon yang kalian masukkan untuk nomor telepon kantor ini ya. Kalian diskusi dulu, Pak, saya ingin mengajukan kartu kredit itu di Bank Mandiri. Nah, nanti kemungkinan kalau ada analisnya menelpon, tolong koordinasi gitu. Seperti bilang bahwa kalian di sana kerja udah pegawai tetap, kerja di atas 2 tahun, seperti itu. Karena ya yang penting kalian bisa koordinasi aja sama pimpinan kalian, di sana nanti ditelepon sama analis. Lanjut ya, untuk isi data-data alamat perusahaan seperti provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos. Nah, karena di sini kan yang seperti saya sampaikan tadi ada bekerja sejak tahun gitu. Kalau kalian kerja masih 1 tahun itu atau di bawah 1 tahun, kemungkinan pun akan ditolaknya itu tinggi. Jadi kalau masa kerja kalian semakin lama semakin bagus gitu. Oke, saya isi data-data ini terlebih dahulu. Oke, data-data pekerjaan sudah saya isi dan lengkapi. Kita bisa ke tahap berikutnya ya dengan cara klik selanjutnya. Pada tahap ketiga dari 4 yaitu data keluarga dekat. Nah, untuk data keluarga dekat ini, kalau kita cek di sini di hubungan keluarga dekat, ini ada adik, kakak, anak, sepupu, orang tua, paman atau bibi yang bisa kalian jadikan data emergency kotak seperti itu. Pilih aja salah satu kalau ini tidak mempengaruhi apapun ya atas disetujui atau tidaknya pengajuan kartu kredit kalian. Di sini kan mereka minta nomor telepon dari keluarga dekat ini ya. Nah, ini kalian konfirmasi juga ke keluarga kalian ini bahwa kalian sedang mengajukan kartu kredit. Karena apa? Karena nanti pihak analis itu akan menghubungi juga dari kontak keluarga kita ini. Hubungan keluarga dekat ini yang ditanya itu pertanyaan-pertanyaan basic aja.
Tidak seperti analis itu menanyakan ke pihak kantor tempat kalian bekerja gitu. Jadi dia tidak detail, pertanyaannya hanya pertanyaan umum aja, pertanyaan-pertanyaan standar yang keluarga kalian pun pasti bisa ngejawabnya. Nah, makanya karena kemungkinan nanti mereka itu akan menghubungi di jam-jam kerja gitu ya, kalau ke kontak emergensi ini, kasih tahu ke keluarga kalian gitu. Jadi agar ada telepon nanti dari 021, nah itu diangkat. Jangan nggak diangkat, karena kemungkinan itu pihak analis ingin konfirmasi data ke kontak keluarga kalian. Jadi agar keluarga kalian pun nomor handphonenya itu aktif gitu selama kalian ngajuin, biasanya itu 1 sampai 14 hari kerja gitu. Kontak darurat ini akan dihubungi. Oke, kita langsung aja, ini tahap ketiga sudah saya isi, bisa klik selanjutnya. Nah, tahap keempat dan terakhir pengiriman dan billing. Alamat pengiriman kartu dan lembar tagihan. Nah, kalian bisa pilih rumah atau kantor, ini tidak mempengaruhi apapun. Pilih metode tagihan bulanan, boleh pilih lebih dari satu. Nah, kalau saya pilih yang e-billing. Kenapa? Karena kalau e-billing itu dikirim melalui email. Nantinya lembar cetak tagihan gitu. Apakah Anda ingin fasilitas direct debit? Saya pilih iya. Nah, di saat pengajuan kartu kredit Bank Mandiri, memang banyak orang yang bisa mendapatkan persetujuan tanpa mempunyai kartu debit ataupun rekening debit Bank Mandiri. Tetapi saran saya agar mudah mendapatkan persetujuan kartu kredit, kalian buat terlebih dahulu kartu debit ataupun rekening Bank Mandiri gitu ya. Karena nanti kita bisa masukkan nomor rekening kita di sini. Jadi dia tuh kayak nggak perlu periksa data berkali-kali kalau kalian sudah menjadi nasabah Bank Mandiri. Karena kan dengan kalian memasukkan nomor rekening di sini, nomor rekening kalian sendiri, otomatis data kalian sudah tercatat pada sistem Bank Mandiri. Nanti opsi ini bisa kalian ubah kok. Walaupun nanti setelah dapat persetujuan kalian tidak mau gitu ya, tidak menginginkan direct debit, bisa pilih tidak nanti setelah dapatkan persetujuan kartu kreditnya. Ini bisa kita ubah kapanpun. Nah, jadi itu ya alasannya kenapa kalian harus punya rekening debit Bank Mandiri. Jika sudah, ini kita bisa langsung aja tekan selanjutnya. Persetujuan penggunaan data pribadi. Saya memahami penjelasan bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi saya kepada partner atau pihak ketiga atau pihak terafiliasi lainnya yang bekerjasama dengan bank untuk tujuan komersial, yang termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan cross-selling, dan dengan demikian persetujuan pemberian data pribadi saya tersebut sehingga informasi penawaran produk, jasa, dan program menarik dapat saya manfaatkan. Nah, ini pilih aja tidak setuju. Kenapa? Karena nanti kalau kalian pilih setuju, kalian akan dihubungi oleh banyak marketing ataupun asuransi menawarkan produk kepada kalian. Nah, kalau kalian ngerasa tidak terganggu, pilih saja yang setuju gitu. Ini nggak mempengaruhi apapun ya. Kalau saya memilih untuk tidak setuju karena malas banget gitu ya. Karena mereka itu menghubunginya kadang nggak tahu waktu gitu. Setelah kita tolak pun mereka akan menghubungi lagi. Oke, langsung aja kita klik selanjutnya. Persetujuan TTE, tanda tangan elektronik ini maksudnya ya. Nah, inilah kenapa kita bisa mengajukan kartu kredit Bank Mandiri cukup dari rumah online gitu ya, tanpa harus ke kantor cabang, tanpa harus kita menghubungi pihak customer service dari ataupun telemarketing kartu kredit Bank Mandiri ya. Kita bisa semua kita lakukan dari websitenya Mandiri Kartu Kredit. Oke, klik di sini ya. Saya setuju dengan ketentuan di atas. Nanti kita akan mendapatkan email dari Privy ID untuk proses tanda tangannya. Oke, kita bisa klik selanjutnya. Ringkasan data pribadi. Ini data-data yang tadi sudah kita isi gitu ya. Kalian cek kembali data-datanya apakah sudah benar semua. Cek semuanya gitu ya. Kalian pastikan semua datanya itu benar, karena nanti kalau kalian udah klik ajukan, ada data salah yang mana nanti tidak sinkron gitu di saat analis menghubungi kalian, nanti akan report. Oke, jika data-datanya sudah benar bisa klik setuju. Oke, ini ya captcha, kita klik I'm not robot. Oke, bisa kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan dikirimi kode OTP yang berisi 5 angka ke nomor yang tadi kita masukkan. Dan pastikan nomor kalian itu ada pulsa ya untuk kode OTP-nya ini, karena akan dikenai pulsa. Oke, kalian inputkan kode OTP-nya lalu pilih verifikasi. Nah, nanti setelah kalian verifikasi, kalian akan mendapatkan email gitu dari Privy ID. Nah, email dari Privy ID yang menyatakan pengajuan kartu kredit Bank Mandiri kalian telah selesai. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menunggu telepon dari analis kartu kredit terkait pengajuan kartu kredit kita gitu. Jadi nanti biasanya paling cepat itu 3 hari kalau di hari kerja gitu ya. Bisa jadi ada yang 2 hari gitu, tergantung ya. Pokoknya maksimal 14 hari kerja. Maksimal 14 hari kerja kita akan dihubungi oleh analis Bank Mandiri yang ingin mengkonfirmasi pengajuan kartu kredit kalian. Jadi pastikan selama 14 hari ke depan nomor handphone kalian itu aktif. Karena analis itu kalau 2 kali kalian tidak mengangkat telepon dari dia, akan dianggap pengajuannya itu gagal. Dan saya nggak tahu ya kapan lagi kalian bisa ngajukan gitu. Biasanya kalau langsung ngajukan lagi jelas nggak bakal diproses. Nah, kalau udah gagal kalian biasanya harus menunggu itu, kadang ada yang sampai 6 bulan ya baru bisa mengajukan lagi. Sebenarnya mengajukannya mah bisa aja gitu, cuma nggak diproses sama mereka. Kalau kita baru mengajukan terus ditolak. Pertanyaan dari analis itu simple ya, dia hanya menanyakan apa yang sudah kita tulis di website ini. Jadi kalian nulisnya itu jangan ngarang gitu, sesuai dengan keadaan kalian. Dan kalau kalian ingin
ngarang gitu ya, tanda kutip, kalian harus tahu gitu. Misalnya nih, kalian jabatan itu adalah karyawan biasa gitu ya. Tapi kalian ngaku-ngaku di sini jabatan tulis supervisor gitu. Di saat analis nanti nanya, jabatan kamu di sana apa? Nah, kalian bilang karyawan biasa. Nah, itu aja udah salah gitu kan. Nah, kalau udah salah, kemungkinan persetujuan kartu kreditnya tidak akan diterima. Jadi, ya apa yang kalian tulis, itulah yang kalian sebutkan ke analis. Sesimpel itu aja. Analis tuh nggak nanya yang aneh-aneh. Dia nggak nanya rumus aljabar gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalian sambil mengajukan itu sambil di screenshot layarnya. Jadi nanti di saat analis nanya, kalian tinggal buka aja catatannya gitu, terus sebutkan aja. Itu aja yang dia tanya, nggak ada yang lain. Oke, segitu aja proses pengajuan kartu kredit Bank Mandiri. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe.